welcome to YNS Perspective, where you can tune into today's strategies for tomorrow's success. Oke, welcome back ya. Hari ini kita agak unik nih ceritanya. Biasanya kita ICT. Hari ini kita akan membahas tentang teh. Dimana teh ini kan siapa sih yang nggak tahu tentang teh gitu ya. Kita ada tahu yang memang tehnya itu diseduh gitu ya. Terus ada juga yang ready to drink dan lain sebagainya. Dan sekarang nih kita kedatangan seorang expert di bidangnya yang sudah sangat lama gitu menekuni di bidang industri teh, Bapak Andrew. Salam kenal Bapak, silahkan memperkenalkan diri mungkin. Ya. Selamat siang semuanya, itu pemirsa yang ada di rumah dimanapun ada berada. Ya, jadi hari ini Pak kita mau ngobrol nih tentang teh-teh di Indonesia tuh sebenarnya ada masalah dan opportunity apa sih Pak yang bisa kita jadikan insight lah buat misalkan ada orang yang mau masuk untuk tapping into market in Indonesia for example. Mungkin untuk mengawali kita mau tahu nih ceritanya dari Pak Bapak sebenarnya gambaran umum industri teh di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Oke. Tapi sebelum saya jawab itu saya nggak mau mengatakan diri saya expert ya. Baik. Ya, karena masih ada yang lebih expert lagi dan saya kebetulan saya udah lama di industri ini, cuman I'm not saying that I'm an expert. Nanti yang lebih canggih bilang repot lagi. Oke. Nah anyway, industri teh Indonesia ini sebenarnya menarik ya. Kalau kita bicara dari sisi hulu ke hilirnya, kalau di hilirnya itu tadi saya udah sempat analisa gitu ya. Dan marketnya sebenarnya hilirnya tuh naik sekitar 2-4% per annum gitu. Nah khususnya untuk yang RTD, untuk yang teh celup gitu. Nah kalau yang teh yang teh aur bahasa saya atau teh bubuk itu meningkat juga tapi nggak signifikan seperti teh celup maupun RTD ya. Nah, itu yang terjadi ya. Cuman ironisnya bagian hulunya suffering. Gitu. Klasik. Ya. Klasik but serious. Saya setuju sama Mbak gitu ya. Tidak pernah orang khususnya di Indonesia ini hampir semuanya dikatakan bahwa hilirnya naik tapi hulunya nggak pernah diperhatiin gitu. Nah itu yang menurut saya miris ya. Betul. Gitu karena pengaruh ini ke petani yang pengaruh ke perkebunan yang juga pengaruh gitu ya, dan juga sebenarnya pengaruh ke manufaktur apalagi ke konsumen. Nah ini yang saya lihat bahwa seharusnya terjadi perbaikan ya, perbaikan untuk bisa membantu si hulu gitu, karena sering sekali masyarakat khususnya bukan masyarakat, I rephrase that, kebanyakan brand owner itu ya gak semua gitu ya, tapi kebanyakan itu mereka suka lupa bahwa don't kill the goose who lay the golden egg. Itu banyak kalau kita bicara dari bisnis sama profit gitu kan, yang kita semua profit gitu. Tapi jangan sampai hulunya mati gitu, meskipun banyak ada yang bicara program CSR itu segala gitu, tapi berapa banyak sih gitu. Jadi saya ngeliat bahwa untuk masuk ke industri teh ini hilirnya bagus, punya masa depan yang cerah gitu ya, namun supply-nya harus diperhatikan. Kalau nggak ada supply yang bisa menopang dan akan banyak impor. Udah pasti gitu. Oke, menarik nih teman-teman. Kita tadi udah ada dipisah ya antara hulu dan hilir. Dimana hulu itu memang ya cukup ya kita banyak mendengar gitu, banyak di internet bahwa sepertinya kasusnya seperti itu saja gitu Pak masalahnya. Nah mungkin Bapak bisa nggak sih point out beberapa kayak pain point yang benar-benar jadi root cause gitu Pak dari hulu ini, karena mungkin saya sih berpikirnya bahwa karena kan pertama dari harganya rendah gitu Pak ya. Mungkin mereka saya lebih baik nanam cabai, lebih cepat dapatnya dan lain sebagainya seperti itu. Kira-kira sebenarnya yang menjadi root cause-nya itu apa sih Pak? Emang ini isu yang kompleks ya. Isu yang kompleks, tapi saya coba bicara dari sisi teh aja dulu ya. Karena komoditas lain pasti punya masalah yang berbeda, poin yang berbeda tapi serupa gitu ya.
Nah, kalau di teh ini, kalau dibilang harga, ya, gitu. Tapi selalu yang di kambing hitamkan itu adalah, oh konsumen maunya harga murah, konsumen maunya harga murah, gitu. Menurut saya itu edukasi ya, edukasi. Kalau kita bicara murah, contoh aja nih, kalau kita suka jalan di mall gitu atau dimanapun kita berada, kadang-kadang kan suka ada yang nawarin tuh flyers, kita ambil nggak? Belum tentu kita ambil kan? Iya. Artinya apa? Tuh flyernya mahal atau murah? Murah. Mahal, karena kamu nggak ambil kan gratis kok. Gitu kan? Ya mahal gitu loh. Iya kan? Nah, karena nggak ada opsi itu gitu loh. Jadi menurut saya opsi-opsi ini harus ada yang bikin breakthrough dan harus ada satu khusus brand owner yang harus berani ambil satu action. Karena kan kita bicara supply chain, ya kan, sustainability, ya, betul. Betul kan. Nah kalau sustainability-nya nggak dijaga, jangan cuma dipikirkan adalah harga murah, ya pasti ke bawahnya hancur. Betul. Gitu. Ini contoh aja, agak sedikit berbeda analoginya. Bagaimana kita bicara mobil gitu, mereka bisa mengubah yang tadinya dulu zamannya saya tuh Kijang, Toyota Kijang. Sorry bukan bicara, tapi karena itu zaman saya dulu. Dan kelihatan bagaimana mereka mempersiapkan perubahan dari dulu, mulainya dari Kijang pickup menjadi Kijang yang sekarang. Tapi replacement yang untuk di masyarakat kan dia ganti tuh, dipersiapkan, kan gitu kan. Nah itu seharusnya dilakukan di industri tech juga, gitu. Tapi harus serempak, nggak bisa cuma ngelihat sendiri. Nah permasalahan utama ini banyak ya, nggak ada kesatuannya antara supply chain-nya itu. Iya, itu terutamanya nggak ada satu. Kalau kita bicara kopi bisa seperti sekarang karena ada komitmen dari hulu ke hilirnya, bikin satu bisnis plan, semuanya komit di situ. Betul. Iya kan? Betul. Dari hulu ke hilir komit, makanya kopi yang tadinya harganya cuma berapa, sekarang biji kopi green bean-nya aja udah mahal, gitu kan? Dan terjadi pembentukan suatu lifestyle di dalam industri kopi. Iya. Berapa banyak sekarang kedai-kedai kopi? Di sini aja udah 3, 4. Exactly. Yes. Dulu cuma dimulai dengan satu, yang dari luar gitu kan, yang pakai hijau-hijau itu kalau saya sebut. Ya kan? Nah, jadi di teh ini nggak ada, belum ada yang punya satu kesatuan, satu komitmen untuk berani satu ambil action. Pasti kalau ambil action untuk business plan makro, pasti ada pro dan con, karena pasti ada yang dikorbankan juga. Tapi itu kan harus kesepakatan. Kalau nggak, susah. Yang naik cuma industri hilirnya aja. Iya, jadi di mana-mana sama. Seakan industri teh ini bagian hulunya itu jadi tidak seksi gitu ya Pak ya. Sangat. Padahal key drivernya ada gitu ya. Key drivernya ada. Gitu loh. Orang suka bilang, oh China punya teh begini, Jepang punya teh begini, negara Sri Lanka punya teh begini. Kok Indonesia nggak bisa? You don't create it. Ya. Betul kan? Ya. Gitu. You have to create something. Nah, jadi saya pernah bicara sama salah satu sekum dari asosiasi. Saya cuma bilang gini, industri teh ini kalau mau exist, ya, sustain, harus ada breakthrough. Nah, breakthrough itu hanya bisa dilakukan cuma 2. Either you destroy existing yang ada, then you rebuild, tapi itu costly. Yeah. Or you prepare another building, tanda kutip, istilahnya ya, daripada bikin yang baru, ya kita harus bikin sebelahnya kan. Yeah. Tapi dengan kesepakatan bersama. Betul. Ya. Gitu, sehingga rebuild. Jadi masyarakat punya opsi. Itu menurut saya ya. Menarik. Meskipun saya tidak anggota asosiasi, saya very independent di sini. Iya, yang menarik
menarik sih sebenarnya, sangat serius ya seharusnya kalau kita menangani teh, karena kan secara tradisi kita dari yang muda sampai yang tua apalagi kan minum teh gitu, kayak Betul. sayang sekali gitu kalau misalkan memang tidak dibuat tadi seperti Bapak grand roadmap secara nasional gitu mungkin ya Pak ya, biar benar-benar ada yang komit seperti yang kopi tadi gitu ya Pak ya. Betul. Itu bisa jadi, sebenarnya bisa jadi benchmark ya Pak, kasus kopi ini yang bangkitnya benar-benar wah. Harusnya bisa. Harusnya bisa karena it's a proven kok. Iya kan, it's a proven gitu loh. Nah, jadi saya lihat harusnya ada satu komitmen ya dari seluruh pelaku bisnisnya, baik itu dari hulu sampai ke hilir. Gitu. Oke, menarik. Kalau tadi ngomongin kita kan ada China, Vietnam dan lain-lain. Menurut Bapak ada nggak sih lesson learn yang bisa kita ambil dari pihak-pihak tetangga nih gitu untuk industri teh? Wow, that's a tough one. Oke, kalau kita lihat gini, China itu produsen terbesar dunia, tapi dia punya consumption lokal juga besar. India juga sama, consumption lokalnya besar. Jadi yang dia ekspor hanya sekitar 20 maksimum 25% dari dia punya production, which is good gitu. Ya, Afrika sebagai produsen nomor 4 dunia gitu ya, itu juga besar, dia punya consumption, tapi juga dia punya ekspor juga besar. Nah, Sri Lanka itu nomor 3 setahu saya, seingat saya gitu. Nah, negaranya ini hidupnya dari teh, gitu ya. Nah, hidupnya hanya dari industri tehnya. Seperti Indonesia itu hidupnya dari oil, gitu ya. Nah, dengan ini mereka punya suatu program yang kuat dan regulasi yang kuat sehingga teh Sri Lanka itu terkenal di worldwide, gitu. Bayangannya adalah yang membayangi terus adalah teh dari Afrika. Itu dua selalu compete, meskipun jenis tehnya berbeda ya, sama-sama teh hitam. Kalau Sri Lanka lebih kepada orthodox style, tapi kalau Afrika lebih kepada CTC style, gitu. Nah, ini ada Vietnam yang tadinya nothing menjadi nyalip. Wow, nyalip. Indonesia dari urutan 4 turun sekarang urutan 8. Jauh, gitu. Nah, itu balik lagi komitmen dan konsistensi daripada even government, ya. Kemudian juga daripada para pelakunya. Karena kan government bisa membuat sesuatu itu bila inputnya tepat kepada mereka, sehingga regulasinya tepat, ya kan? Saya bisa menopang. Nah, Indonesia, sad to say gitu ya, ini yang menurut saya belum mencapai titik itu. Ya. Hanya dilihat scope dari sisi saya dari urutan sekian harus kembali ke sana. Ada beberapa regulasi yang dibuat mungkin benar tapi tidak tepat, gitu ya. Nah, caranya gimana nih? Gitu. Kalau saya orangnya udah lama, waktu saya di Dewan Teh Indonesia juga itu saya selalu gaungkan make your local market as your home base, supaya kita bisa tetap sustain. Kan semuanya kita bicara about sustainability kan, gitu. Market supaya bisa observe, sustain. India kayak tadi saya bilang 80% local, sustain. China sustain, gitu, ya kan. Nah, Indonesia harus sama. Kita harus create itu sebagai home base-nya dulu. Nah, pertanyaannya how? Gitu. How do you do that? Gitu. Dimana kalau kita bicara secara internasional, hampir rata-rata perkebunan di internasional itu yang megang bukan negara tapi lebih kepada masyarakat. Masyarakat. Private dan masyarakat. Gitu. Indonesia kebalik. Lebih besar di government-nya. Gitu. Artinya harusnya itu kesempatan bagi saya ya. Kesempatan karena untuk bisa meningkatkan campaign consumption per kapita untuk dinaikkan, karena Indonesia cuma 300 sampai 400 gram. Sekarang mungkin sekitar 400 gram, dulu masih 300. Gitu. Tapi India 800 gram.
ya kan? Ya, Irish, lipat, ya. Irish aja yang tidak produksi teh bisa 3 kilo 3 kilo per kapita itu Pak? per kapita per annum. Jadi you see the gap ya, Yes. gapnya gede sekali gitu. Nah, saya bilang tadi Mbak Lovita sempat bilang kita semua minum teh di Indonesia. Are you sure? Most of us mungkin ya. No. Are you drinking tea or you drinking a water with a tea color? Kenapa saya bilang begitu? A big difference. Big different. Gak usah jauh-jauh. Saya tanya, di sini rata-rata mungkin anak-anak muda atau banyak orang banyak pakai teh celup kan? Ya, betul. Iya kan? Pertanyaan saya, satu teh celup Mbak pakai untuk sendiri atau celap-celup? Kayaknya celap-celap sih Pak. That's my point. Makin kecil aja gitu ya per kapitanya berarti kan? Itu kenapa jadi spread? Iya. Sedangkan satu teh celup aja isinya cuma antara 1,85 sampai 2 gram. I see. Which is that mestinya kita minum satu kali celup selesai. Gitu. Bukan untuk dibagi rata. Economic of scale. Now you see ya my point ya. Yes. Itu satu. Yang kedua, selalu kalau nyuguhin gak ada yang bangga dengan tehnya. Maaf cuma teh. Iya betul. It seems like you put the tea is very low. Yang mana saya katakan you should be proud. Iya. Iya kan? Iya betul sih. Nah, itu yang saya bilang, belajar dari tempat lain. China very proud. Jepang very proud. Sri Lanka very proud. Gitu. Kita nggak mengapresiasi itu sendiri. Nah, itu kan mindset harus dirubah lagi gitu. Dan itu dari tahun ke tahun, dari saya mulai nyemplung di teh tahun 95 sampai hari ini sama. Masih sama, maaf teh. Exactly. Iya. Iya kan? Gitu. Nah, ini yang saya bilang, Mbak bisa bayangin, coba dibikin satu kali minum tes 2 gram terlalu pekat. Gitu. Iya kan, selalu ngomongnya terlalu pekat, pahit itu segala. Iya kan? Padahal ada loh teh yang bagus, diseduh bagus, diminum nggak pahit. Balik lagi ke quality ya Pak ya? Quality. Iya. Itu loh. Jadi saya bilang ini kan hal ini harus diedukasi bukan sama kita, tapi harus dengan produsen yang memang terbesar, which is which is harusnya BUMN, gitu, ya, melalui asosiasi, educate people, gitu. Sekarang udah banyak diikutin, oh ada exhibition ini exhibition, but that's a brand, gitu loh. Ada yang ikut perkebunan, kemarin saya ikut yang di Jogja. Mereka ada dari perkebunan A, B, C, udah ikut dengan mekanisme. Oh, perkebunan ini menang ini. Tapi gaungnya nggak duar. Just showing the brand, not what exactly awareness is gitu ya. Harusnya you should start. Kalau saya nih diberi kesempatan ada ini, saya bilang, ini kebetulan nih ada program daripada government yang kasih makan gratis. Yes. Saya masukin program edukasi tadi dulu, ya ketahuan tuanya sih kalau saya sebut, zaman saya SD dulu 70-an gitu kan. Itu ada edukasi satu brand untuk minum susu setiap pagi di sekolah-sekolah, gitu. And it's stuck in our mind gitu. Oh beli ini gitu kan. Nah ini kesempatan sebenarnya mengedukasi anak-anak ini untuk minum teh yang baik dan benar. Betul. Gitu. Ya. Sebenarnya itu salah satu yang harusnya dilakukan supaya konsumsi per kapita naik dan orang udah tahu teh yang baik yang seperti apa, udah nggak mau lagi minum teh yang aneh-aneh. Iya kan? Iya. Itu aja. Ya balik lagi ya, roadmap itu yang belum dibuat. Ya, setuju sih. Ya. Sepertinya kita tuh perlu mendefine dulu seperti apa sih objektif yang mau kita capai. Biar sebenarnya nanti priority strateginya tuh kelihatan Pak ya, entah awareness-nya, quality-nya, atau seperti apa gitu Pak ya. Makanya sebenarnya tadi kan perlu komitmen, baik dari sisi brand owner maupun dari sisi supplier. Itu harus ada komitmennya supaya kita udah mencakup, oke,
Yang kita akan pasarkan ke depan ada tes yang begini dengan kualitas begini dengan ini sekian. Brand owner sepakat nggak sebagai yang akan mengabsorb? Sepakat. Oke, transitionnya bagaimana? Nah, betul. Itu kan harus di planning. Yes. Ya. Gitu loh. Oke Pak, tadi kita udah ngobrol banyak, termasuk sepertinya butuh roadmap nih antara linkage di rantai pasokan kita gitu Pak ya. Balik lagi nih untuk mensupport gimana strategi itu bisa tercapai, kan salah satunya tentang sustainability nih Pak. Yeah. Nah, menurut pandangan Bapak, sepenting apa sih untuk di industri teh ini? Gini, dengan butuhnya sustainability, kita dimulainya satu gitu ya, kita bisa bicara gitu, kembali kepada standarisasi, gitu kan. Nah, yang tadi waktu break selesai kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, standarisasi ini sangat dibutuhkan. Dari sisi apa? Quality of tea yang akan kita pasarkan, gitu. Itu harus ada, gitu. Sehingga bukan masalah teh murah, gitu ya, tapi reasonable, gitu. Kok dilihat kan harga teh itu yang celup maupun yang bubuk, saya nggak ngomongin RTD, masih lebih murah dari air dalam kemasan, bukan? Ya, betul. Ya, Koi. bener kan? Gitu. Jadi saya bilang, ya mesti naikin harga sedikit dengan meningkatkan kualitas. I don't think konsumen akan komplain. Kenapa? Belum dicoba kok. Ya, jadi standarisasi kualitas itu wajib. Gitu. Kedua, edukasi mengenai teh itu sendiri, ya, dan itu harus dilakukan oleh asosiasi, dan itu nggak bisa hanya edukasi hanya ya kunang-kunang entah kemana, maksudnya kelap-kelip gitu kayak pohon Natal gitu, nggak bisa begitu. Harus ada yang dor, ya. gitu ya, benar-benar harus dilakukan, gitu. Nah, ketiga harus ada sure komitmen daripada seluruh pelaku, gitu ya. Kalau enggak sulit. Nah, target utamanya apa nanti? Ya, targetnya kan konsumen. Dan harus ada start awalnya harus apa? Gak usah jauh-jauh, tingkatin konsumen aja. Minum per kapita, gitu. Itu kalau bisa dibuat roadmapnya seperti itu, saya yakin gak jadi ekspor. Lokal dulu gitu ya. Lokal dulu. Gitu. Itu aja menurut saya. Jadi it's a big homework ya. Indeed. It's a big homework. Tapi is it doable? Yes. Gitu. If ada komitmen. Nah, itu yang bikin sulit. Loh, betul kan? Ya, nah, sulit ya, tapi it's doable sebenarnya. Gitu. Harus ada yang breakthrough aja. Itu saya lihat. Berarti untuk sustainability application di Indonesia ini sebenarnya untuk kayak certification itu tuh belum terlalu diimplementasikan Pak ya, bukan menjadi satu keharusan gitu bagi mereka. Saat ini belum, tapi sudah dicoba sebenarnya sama DTI. Dewan Teh itu sempat I think dia launching tahun lalu kalau saya nggak salah. Tahun lalu apa 1,5 tahun yang lalu. Itu namanya STI. Sertifikasi Teh Indonesia kalau saya nggak salah, gitu. Nah, cuman pertanyaannya, saya menghargai effort yang dilakukan oleh Dewan Teh, gitu. Pertanyaannya, apakah itu dibutuhkan oleh manufaktur? Oh, masih ada pertanyaan itu ya Pak ya? Bukankah sepertinya itu menjadi dasar ya Pak untuk assure the quality gitu? Nah, balik lagi saya bilang, kalau demandnya nggak ada atau belum ada, how you're going to do that? Nggak usah jauh-jauh. Gini, ada sertifikasi RA, right? Rainforest Alliance. Terus ada sertifikasi Fair Trade, betul. right? Ada lagi beberapa sertifikasi. Tapi yang minta sertifikasi itu siapa? Tercertified. Ya. Brand owner. Betul. Betul nggak? Ya, yang mau beli itu ya. Iya, contoh Rainforest Alliance itu dipromosiin dan diwajibkan oleh Unilever, gitu, untuk
teh mereka. Rainforest. Dia canangkan mulai tahun sekian semua teh harus tersertifikasi. Yang supply ke Unilever harus tersertifikasi RA. Gitu. Fair trade sama. Gitu kan. Tapi kan yang minta adalah end user yang which is manufacturer. Yes. Nah itu kenapa tadi saya bilang effort yang dilakukan oleh Dewan Teh benar, bagus. Tapi apakah itu dibutuhkan di atas atau permintaan yang di sini? Ya belum tentu. Jadi kalau tidak dilihat ini suatu urgency di sini, belum tentu bisa jalan, sulit untuk berjalan. Mandek lagi dong. Mandek lagi. Iya. Alasannya nanti kan udah ada SNI. Iya. Ya kan? Nah, apakah SNI itu comply kepada industri teh? Belum tentu juga. Ya tadi kan sempat kita bahas yang aneh-aneh gitu kan. Nah, apakah itu masuk ke dalam standarnya SNI atau enggak ya? Bahasa saya tuh alien tea itu apakah masuk menjadi standar kan nggak tahu. Iya, betul. Iya kan? Gitu. Nah, ini yang harus apa namanya? Dilihat. Ya kalau dibilang harus ada sertifikasi, setuju. Tapi harus ada yang gebrak. Apakah itu the government? Tapi persiapannya harus matang sehingga mau nggak mau kamu harus lakukan contoh kayak sertifikasi halal gitu kan. Nah, wajib Iya. gitu. Mau kamu kan semua pakai. Iya. Iya kan? Iya. Nah, apakah tadi dibutuhkan seperti itu? Ya balik lagi harus ada yang gebrak. Gitu. Jangan effort yang udah dibuat akhirnya jadi sia-sia. Itu karena nggak ada yang nyambut. Gitu. Banyak gregetnya seberapa ya? Saya tuh udah ngomong ini 20 tahun, lemes juga sih sebenarnya. Masih sama kayak gitu Pak gregetnya Iya, ya? gregetnya. Dan saya tetap konsisten. Konsisten dalam arti harus fokus di local market, naikkan konsumsi. Tapi beberapa pelaku lebih lihat, oh teh itu harus ekspor karena devisa. Berapa besar sih teh ekspor? Kalau kita lihat statistik kemarin BPS keluarin statistik tahun untuk yang 2023 ekspornya cuma 34.000 ton, which is not much. Gitu loh. Lokalnya malah kita ekspor memang dapat devisa, tapi lihat aja regulasi internasional kan nggak, negara-negara yang kita supply kan banyak sekali, gitu, ya kan. Tapi kalau saya lihat ke depan, salah satu potensi yang bisa berkembang itu sebenarnya teh hijau. Teh hijau ya Pak ya? Oh, ya. Gitu. Peluangnya di mana tuh Pak? Apakah karena health consciousness kah? Iya, salah satunya health consciousness. Okay. Gitu. Dan kebanyakan itu kan teh hitam itu dikonsumsi di negara-negara yang lebih kepada menggunakan susu. India pakai susu, Pakistan pakai susu, gitu. Malaysia pakai susu, gitu. Bahasa saya susu ya, tapi bisa ya SKM gitu ya. Nah semua pakai itu, seperti itu. Makanya konsumsinya banyak yang naik. Indonesia hanya di luar Pulau Jawa yang minum teh hitam banyak, tapi masyarakat Jawanya lebih pada teh melati, teh hijau. Ya betul. Gitu. Nah ini yang saya bilang Indonesia tuh unik banget marketnya, tapi challenging. Very challenging, gitu. Karena begitu majemuknya, setiap provinsi itu dia punya karakter sendiri atas kebutuhan konsumsi. Mereka punya masyarakat di situ. Gitu. Tadi sempat saya sebut Jawa Barat gak suka tuh teh yang pekat, maunya bening. Itu mereka suka. Gitu. So very challenging untuk memasarkan di Indonesia untuk teh ya, gitu. Nggak bisa, sulit untuk dipukul rata. Oke. Ini menarik juga nih Pak. Tadi udah mention bahwa ada perbedaan di antara provinsi lah ya, gitu kan. Itu ada nggak sih Pak semacam kendala bagian supply-nya gitu ketika yang ini minta teh jenis A tapi di tempat tuh nggak ada gitu. Apakah pernah ada disruption dalam supply chain di Indonesia sendiri? Enggak, menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Karena kan tatanannya pasti ada pengepul. Betul. Ya kan? Ya. Nah,
si pengepul inilah yang akan membuat suatu standarisasi atau meracik kebutuhan dari tiap-tiap daerah, gitu. Itu yang ada. Ya, jadi biasanya sih saya butuh ini jenis yang seperti ini, ya udah mana. Kalau perlu contohnya kasih saya, nah, nanti saya racik mengikuti kebutuhan di sana. Gitu. Karena kalau kita langsung dari kebun, istilahnya kebun produksi langsung dimasukin ke teh celup, pasti beda. Karena nggak bisa standar. Gitu. Itu kenapa biasanya kan ya balik lagi ya, ingredient this, ingredient that, ingredient macam-macam baru dicampur masuk ke kemasan. Ya kan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita juga lakukan sebelum ke manufaktur, pengepul dia akan bikin standar. Nanti di situ akhirnya bisa menjadi main komponen bagi si manufaktur itu. Seperti itu. Jadi kalau dibilang bahwa masalah enggak juga. Enggak juga ya. Sejauh ini sebenarnya dari Shopee pun nggak ada masalah Pak ya. Cuma bagi lagi yang tadi gitu. Yes. Ya. Oke Pak, kalau berbicara tentang tren sekarang nih Pak, ada yang ceremoniality gitu ya, yang gitu-gitu, kira-kira apakah itu akan menjadi tren juga ke 10 tahun atau 3 tahun ke depan gitu Pak, menjadi kayak agent of apa ya, kayak raising the awareness gitu buat mereka? Memang ini menarik. Saya perhatiin komunitas, saya bisa bicara katakan komunitas yang milenial ini lebih kepada artisan tea, ya. Tapi saya belum bisa menjawab untuk they like it or they just wanna try. Oke. Gitu, karena artisan ini kan banyak sekali variannya. Betul. Gitu loh. Ada yang bisa pakai teh telang, ada yang bahasanya teh telang gitu kan. Tapi ya cuma bunga telang gitu kan. Ungu itu. Akhirnya artisan ini lebih banyak dipakai at the end kepada untuk mixologi. Ya kan. Beberapa tempat saya udah lihat tuh. Saya pernah datang ke satu tempat yang memang menyediakan artisan cafe gitu ya. Tapi susah saya bicara. I'm not saying itu nggak enak atau enak. I'm not saying that. Tapi saya sebagai peminum teh, pencinta teh, nggak dapat gregetnya gitu loh Mbak. Iya kan? Kalau saya kan minum, I need to taste the tea, I need to smell the aroma, I have to taste everything gitu. Nah tapi begitu udah menjadi mixologi, ya it's hard to get that gitu, to get that. Tapi apakah itu akan berkembang? Iya. Berkembang ya. Saya yakin, ya, gitu. Kebetulan ketua asosiasi artisan ini saya juga kenal, anaknya masih muda, mungkin bisa diajak makan kali, gitu. Dia itu sangat passionate sekali, ya. Dan saya bilang sama yang bersangkutan, saya bilang kalau kamu sekonsisten ini dan campaigning ini terus menerus akan berkembang. But it takes time ya. Yes. Menurut saya sih sekitar mungkin another next 5 to 10 years, gitu. Cukup jauh ya. Ya, nggak bisa saran. Kenapa? Karena bukan demand yang umum. Segmented banget ya. Segmented banget. Betul. Gitu. Dan setengah mati loh. Saya ngeliatin mereka ini, saya bilang, kamu nih ngeblendnya gimana? Saya bilang gitu. Kamu gimana dapetin ingredientnya? Gitu, karena kan tidak dalam bulky. Ya. Gitu. Jadi benar-benar tanda kutip kayak ya manual. Dia cerita ini manual, saya mesti ambil dari sini manual, harus standarnya begini. Wow. Nah itu sudah diaplikasikan sebenarnya ya. Exactly. So, to me like wow, this is very complex. Gitu loh. Tapi kalau udah menjadi growth yang besar, ini akan menjadi satu industri yang menarik. Menurut saya ya. Gitu, khususnya bagi anak-anak muda. Gitu. Karena saya lihat anak muda ini ya suka sih, meskipun mereka cuman oke, gue 3 bulan gue suka, habis itu pindah lagi yang nanti, which is inovasinya harus benar-benar ya. Di artisan itu didemand sekali untuk inovasi dalam arti product development-nya. Gitu. Story behind the product ya. Yes, gitu.
Ya saya pernah coba-coba ngobrol-ngobrol sama mereka, saya bilang very interesting, and I like the passion ya dari teman saya ini, passionnya luar biasa. Gitu. Jadi kan sebenarnya tadi sudah ada challenge opportunity, terus kita juga pengen tahu nih kalau dari segi apa ya value gitu Pak ya, teh ini kan punya potensi besar nih untuk kita mungkin diperjualbelikan nih seperti CPO yang masuk ke bursa efek gitu ya Pak ya. Kira-kira teh ini kemungkinan seperti apa ya Pak? Oke.